Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, gimana kabarnya nih hari ini? Sehat ya? Semangat nggak nih untuk belajar? Mantap, semangat sekali. Oke, sebelumnya kita cek presensi dulu ya. Nanti setelah itu baru ke yang lain. Ini ada berapa orang ya? Coba ada Putri, ada Dina. Izin kemana tuh? Hah? Oh, kerja kelompok. Nggak ada libur ya akhir tahun, tetap aja kerja ya. Tadi ada Dini mana Dini? Oke, berarti yang hadir itu aja. Oke, terima kasih. Kenalin dulu nih pertama, saya Nur Azizah. Teman-teman boleh panggilnya Kak Azizah. Nah, hari ini kita akan belajar kimia. Nah, sebelumnya kita boleh nggak bikin kesepakatan kelas dulu nih? Karena baru ketemu ya hari ini. Kesepakatannya apa sih? Belajar sama kakak itu sersan ya? Tahu sersan nggak? Serius tapi santai gitu. Serius tapi santai. Sepakat nggak nih? Boleh ya, sepakat ya. Oke, yang kedua, kira-kira belajar sama kakak di sini boleh makan sama minum apa sih? Boleh nggak sih? Boleh sih kak, ngobrol aja biasanya. Oke, boleh ya, karena kita di luar jam sekolah, jadi mungkin ada yang belum sempat makan, gitu ya, boleh. Tapi tetap ya, jaga kebersihannya, nanti sampahnya tolong diamankan, gitu ya. Kemudian untuk handphone, nah ini pasti pada bawa gadget, bawa handphone kan? Nah, boleh nggak nih kita belajar sambil main-main gadget? Nggak boleh, kan cuma dipakai buat kuis. Oke, sip. Good ya. Gadget itu boleh dipakai tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Jangan sampai ketika kita belajar fokusnya ayo sambil main game dan lain sebagainya. Jadi tolong dipakai secara bijak. Sepakat nggak nih dengan kesepakatannya? Sepakat ya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar kimia. Materinya adalah tata nama senyawa. Coba masih ingat nggak nih tata nama senyawa? Senyawanya dulu deh. Senyawa itu apa sih? Oke, sip, bagus. Gabungan dari beberapa unsur. Kasih ini ya, kasih star gem nih. Ada star gemnya nih buat Putri. Takut lupa ya, kita tulis dulu. Star gem. Kasih satu. Oke, tadi senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Udah pernah kan ya belajar unsur? Masih ingat dong apa itu unsur? Kalau senyawanya contohnya apa tuh kira-kira? H2O, betul, yang paling nempel gitu ya. Yang paling nempel H2O. Itu adalah air. Nah, H2O itu kan air. H-nya dia unsur, O-nya juga unsur. Jadi unsur sama unsur gabung tuh. Jadi senyawa gitu ya. Nah, senyawa-senyawa yang tergabung tadi itu kan harus dikasih nama. Kalau nggak dikasih nama bingung. Sama kayak kita yang manusia. Manusia ini yang banyak jumlahnya gitu kan. Kalau nggak dikasih nama gimana tuh gitu. Oh, bingung banget gitu kan. Nah, senyawa juga sama. Senyawa itu kan banyak, unsur itu banyak. Unsur-unsur yang banyak itu mungkin teman-teman masih ingat nggak dengan SPU, sistem periodik unsur. Nah, unsur-unsur yang banyak itu kan dibentuk atau dikelompokkan menjadi satu bentuk, nah, SPU atau sistem periodik unsur. Nah, ini juga akan berkaitan dengan senyawa itu sendiri. Karena di sistem periodik unsur kan ada beberapa golongan ya, golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A gitu. Kemudian ada golongan transisi. Mudah-mudahan masih ingat ya untuk sistem periodik unsurnya. Nah, itu kan juga dikasih nama-nama tertentu gitu kan.
Kalau nggak dikasih nama itu gimana ya? Kalau manusia nggak dikasih nama bingung. Kita mau manggil masa manggilnya hey hey gitu kan, bingung juga. Nah kalau unsur atau misalnya senyawa itu nggak dikasih nama, itu juga bingung. Kita nggak bisa kenal. Berarti kenapa harus ada penamaan buat senyawa itu? Berarti salah satunya adalah untuk mempermudah, ya kan, mempermudah dalam mengidentifikasi senyawa atau unsur itu sendiri. Nah sekarang siapa nih yang ngasih nama senyawa? Kalau kita dikasih nama sama siapa? Sama orang tua kan? Ada ayah, ada ibu, atau mungkin sama kakek neneknya diskusi, oh anakku mau nama siapa gitu. Nah kalau senyawa ini siapa nih yang ngasih nama? Yang ngasih nama adalah ilmuwan. Masih ingat nggak ilmuwan yang apa? Yang menemukan berapa unsur atau dalam satu sistem periodik? Yang paling terkenal dalam kimia itu siapa sih? Disebutnya bapak kimia loh, bapak kimia modern gitu. Itu atomnya. Ada Lavoisier, ya. Ada Anthony Lavoisier, kemudian ada Albert Stock gitu ya. Nah, beberapa ilmuwan itu kan dia memberikan nama pada senyawa, kemudian dijadikan aturan. Aturannya dari apa? Dari aturan UPEC. Tahu UPEC nggak? International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi ini ada satu lembaga yang dia membahas tentang nama unsur senyawa gitu, supaya apa? Supaya berlaku secara global atau internasional. Jadi kalau kita kemanapun, misalnya kita tahu bahwa unsur H itu adalah hidrogen, ya kita mau sekolah misalnya ke luar negeri, ke Inggris, kemana, tetap aja H itu adalah hidrogen. Jadi sama gitu ya, secara internasional. Nah berarti singkatan nama senyawa ini adalah satu penamaan yang dia dibentuk berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam UPEC ini. Supaya apa? Supaya berlaku secara global. Nah, kita lihat nih di sini apa sih yang akan kita pelajari di tata nama senyawa hari ini. Nih yang pertama, di bahinya nah ada tata nama senyawa biner. Kemudian kita juga akan bahas tata nama senyawa poliatomik. Dan yang ketiga tata nama senyawa asam dan basa. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama di situ ada tata nama senyawa biner. Tahu nggak senyawa biner? Biner itu kalau dalam bahasa Latin itu artinya adalah dua. Berarti senyawa biner ini adalah senyawa yang terbentuk dari dua. Iya, dua unsur, atau ditulisnya bisa dua jenis unsur atau jenis atom gitu ya. Udah plak aja dua gitu, nggak lebih, harus dua, makanya disebut biner gitu. Nah, senyawa biner ini terbagi lagi menjadi dua. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat sebelum ke nama senyawa, di awal pernah belajar tentang ikatan kimia. Ya, ada apa saja coba, ada yang masih ingat nggak? Ikatan kimia itu apa? Atau ada apa? Ya, ion, betul. Kovalen, logam, betul. Nah, di senyawa biner ini berarti yang kita bahas dua ya. Ada, kita bagi dulu nih senyawa binernya. Nah, ini kita bahas ada senyawa biner dengan senyawa kovalen. Masih ingat kovalennya apa? Ikatan antara apa sama apa sih? Nah, logam sama non logam. Non logam sama logam itu masuknya ke ion. Kebalik ya. Ya. Hati-hati ya, kebalik ya. Jadi kalau ion itu berarti logam dengan non logam. Kalau tadi ada ikatan logam berarti ya logam sama logam. Berarti untuk kovalennya antara non logam, betul, antara non logam dengan non logam. Nah untuk kovalen antara non logam non logam, kemudian untuk ion logam sama non logam. Logamnya mana? Logamnya ya antara logam sama logam. Misalnya apa, kuningan gitu ya, kuningan, perak unsur ya, atau apa lagi ya?
campuran baja gitu. Baja itu adalah campuran dari logam. Jadi udah baja kuningan gitu namanya. Nah ini secara IUPAC-nya dua ya yang kita bahas, kovalen sama ion. Kovalen non logam dan non logam. Oke, bagaimana caranya kita memberikan nama antara non logam sama non logam? Nah rumusnya apa nih? Bagaimana ya caranya? Ini kalau saya tuliskan rumusnya pakai, cukup nggak ya? Coba ya. Ada kan ini biner ya, berarti ada dua unsur nih. Kita tuliskan dulu jumlah atom unsur pertama, berarti unsur di sini unsurnya non logam ya. Kemudian nama unsur pertama. Kemudian lanjut ke bawah ya. Ada jumlah atom unsur kedua. Nama unsur kedua. Tambahkan akhiran ida. Ini kalau kepanjangan boleh disingkat gitu ya. Misalnya jumlah jadi JA, jumlah atom gitu. Boleh ya, boleh banget. Kalau mau disingkat juga boleh banget. Nah, kita tuliskan dulu. Nah, gitu. Nah, di sini ada jumlah atom unsur pertama, nama unsur pertama, dan jumlah atom unsur kedua. Dilanjutkan nama unsur kedua dan tambahkan akhiran ida. Nah, cuman di sini ada pengecualian. Apa nih kecualinya? Pengecualiannya adalah jumlah atom unsur pertama. Di sini nih, jumlah atom yang unsur pertama, saya kasih gimana ya, panah deh gini ya. Nah, jika angkanya 1, tidak perlu dituliskan. Untuk jumlah atom yang unsur pertama, jika 1 itu tidak perlu dituliskan. Nah, 1, 2-nya dari mana? Jumlah atom untuk unsur, karena ini berdasarkan IUPAC atau tata nama Latin, maka angka 1, 2, 3, dan seterusnya juga berdasarkan Latin. Ada yang ingat nggak? Latinnya apa sih 1? Ada 1, 2, 3, 4, 5, kita sampai 10 lah ya. 6, 7, 8, 9. Kan kalau dalam bahasa Inggris 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Latin apa tuh? Masih ingat nggak? Mono, betul. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, penta, betul. Heksa, betul. Yes. Hepta. 8 okta. 9 nona. Sip. 10 deka. Ih, mantap. Mantap nih Kak Putri, ingat ya. 1 sampai 10. Nah, ini mau tidak mau teman-teman harus hafal ini. Untuk apa? Untuk membuat nama senyawa kovalennya. Mau nggak mau ya harus apa? Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Contoh, ini kita masuk ke contoh unsurnya ya, atau contoh senyawanya. Contohnya misal apa ya, yang paling familiar deh ya. Ada CO2. Ada CO2. C itu adalah lambang untuk unsur karbon. Ini kan C-nya ada berapa nih di sini? Ada 1 kan? Tadi di sini ada nih. Jika angka 1 untuk atom unsur pertama itu tidak perlu ditulis. Berarti nggak usah pakai mono gitu ya. Jadi langsung aja tuliskan karbon. Nah, kemudian O itu adalah oksigen. Di sini ada angka 2, berarti di. Maka tuliskan dioksida. Nah, betul. Kasih akhiran ida. Jadi bukan dioksigen, tapi berubah belakangnya jadi ida. Jadi karbon dioksida. Oh, contoh lain misalnya apa ya? N2 O3. N tahu nggak N? Nitrogen ya.
Nah, ini kan lebih daripada satu nih si N-nya. Dia ada 2. Berarti dituliskan di, betul, di nitrogen. Berarti di sini ada 3. Betul, trioksida. Contoh lain misalnya apa nih? Boleh kalau mau bikin contoh sendiri boleh ya. Tapi yang non logam sama non logam dulu, belum yang logam. Misalnya ada lagi yang non logamnya P, Cl deh ya. Nah, P tahu nggak P? Fosfor, betul. P-nya fosfor berarti dari sini 1 juga ya. Fosfor berarti fosfor aja. Fosfor lanjutnya berarti ada 5. 5 tadi apa nih namanya? Penta, berarti pentaklorida. Jadi Cl itu adalah klor, kasih akhiran ida. Jadi fosfor pentaklorida. Kalau yang satu unsur keduanya, misal ada tadi CO2, nah sekarang CO. Berarti karbon monoksida, betul. Nah, karbon monoksida. Nah, ini untuk senyawa kovalen gitu. Jadi kan mau nggak mau ya udah kalian harus hafalin nih ya. Monoditriteta. Jadi cirinya untuk senyawa kovalen itu ada nama monoditriteta dan seterusnya gitu ya. Kalau nggak ada berarti bukan senyawa kovalen. Ada pertanyaan dulu nggak buat sampai sini? Aman ya? Oke, kita lanjut ke senyawa ion ya, yang kedua. Senyawa ion berarti ke sini deh ya. Senyawa ion. Nah, yang namanya senyawa ion berarti dia punya muatan dong, karena dia ion. Maka ada yang namanya kation, ion muatan positif, ada namanya anion, ion muatan negatif. Tapi harus antara logam sama non logam. Terbayang nggak? Terbayang ya? Nah, untuk logam dan non logam ini, karena di senyawa ion ini logamnya kan ada banyak nih. Untuk yang logam, saya tuliskan di ini. Kita tulis di sini dulu deh ya. Ini kan tadi antara logam dan non logam. Nah, si logamnya ini terbagi menjadi 2. Ada yang golongan utama. Kalau masih ingat di sistem periodik unsurnya, atau kalau yang punya gambar sistem periodik unsurnya bolehlah dibuka gitu ya. Nah, untuk logamnya ini terbagi menjadi 2 kelompok. Ada di golongan utama atau golongan A. Yang kedua, ada di golongan transisi atau golongan T. Golongan utama itu adalah golongan 1A, 2A, dan 3A. Atau disebutnya golongan alkali tanah gitu ya. Nah, rumusnya kita pakai nama logamnya. Nanti saya spill ya, kalau takutnya teman-teman lupa boleh nanti saya spill apa unsur-unsurnya. Nah, logam kemudian non logam tambahkan akhiran ida. Selalu ya, di sini ada tambah akhiran ida. Oke, kita tandai dulu. Nah, untuk golongan utama itu cara memberikan namanya nih yang merah. Tuliskan nama logamnya, kemudian nama non logam, tambahkan akhiran ida. Tapi di golongan utama ini ada pengecualian ternyata yang dia tidak lebih daripada 1 ya. Apanya di logsnya. Jadi di sini ada logam-logam yang di golongan utama dia kecuali tidak menggunakan rumus yang nama logam, nama non logam, dan akhiran tidak. Apa saja itu pengecualiannya? Kecuali Sn dan Pb. Jadi meskipun si Sn atau spanum dan plumbum ini masuk ke golongan utama, tapi nanti cara penamaannya tidak menggunakan yang ini, tapi ikut yang kedua ya, yang transisi. Nah, kalau yang transisi, cara menuliskan namanya berarti kita tuliskan
nama logamnya. Nah, ada tambahan nih. Tuliskan bilogs dari logam. Masih ingat nggak nih bilogsnya? Masih ya, bilog itu bilangan oksidasi dari elektrovalensi. Kemudian baru di nama non logamnya, baru deh tambah akhirat tidak. Ya, kita tandai dulu. Nah, untuk golongan transisi atau B, itu berarti tuliskan nama logam, kemudian bilog logamnya, dan nama non-logam, baru tambahkan akhiran tidak. Ini untuk transisi juga ternyata ada pengecualian lagi. Jadi ketukar gitu ya. Golongannya tetap ada di golongan masing-masing, cuman cara penamaannya tukeran nih sama yang pengecualian ini. Untuk yang transisi, pengecualiannya apa? Yaitu Ag dan Zn. Ag itu argentum ya, perak, kemudian Zn itu zinc atau seng. Nah, karena ini pengecualian, jadi ketukar. Kalau Ag dan Zn, meskipun dia transisi, penamaannya mengikuti nama yang ini, golongan utama. Kalau yang Sn dan Pd, meskipun dia golongan utama, penamaannya ikut di golongan transisi. Tukar. Coba kita spill dulu ya sebelum ke contohnya. Kita coba spill unsur-unsurnya apa aja sih, coba masih ingat nggak? Atau mungkin ada yang hafal nih, golongan 1A yang paling pertama deh. Karena ini nanti akan jadi si kation dan anionnya ya. Golongan 1A. Ada hidrogen, betul. Terus Li, betul. K, CS dan FR. Sip, mantap. Hafal. Nah, kalau teman-teman ada yang kesulitan menghafalkan si golongan-golongan ini, bisa juga dengan cara apa? Biasanya untuk mempermudah bisa dengan cara bikin kata-kata gitu ya. Supaya lebih gampang. Kita lebih oh ini satu golongan, tapi harus per golongan ya supaya gampang. Misalnya untuk golongan 1A. Ada yang tahu nggak nih kalau dibikin kata-kata biar lebih gampang? Atau mungkin teman-teman ngapalinnya gini HLINA gitu. Atau gimana tuh cara ngapalin satu golongan 1A? Kalau Putri gimana ngapalinnya? Aku pakai kalimat. Kalimat. Iya sih, boleh. Nah itu kan betul pakai kalimat-kalimat tertentu gitu ya. Kalimatnya sebenarnya nggak plek begitu ya, boleh juga yang lain. Jadi tergantung masing-masing. Tapi jadi ingat ya, sampai sekarang ingat itu nempel gitu ya. Bisa juga nih hari libur nanti kita rebutan CS Friends gitu ya. Bisa. Golongan 2A, 3A, dan seterusnya juga bisa. Nah, karena kita bahasnya lagi bahas ion, kan ion itu logam. Nah, kita coba kita eliminasi dulu nih ya yang bukan logamnya untuk golongan 1. Jadi meskipun golongan 1A ini adalah ada H, Li, Na sampai Fr atau francium, tapi yang bukan logamnya kita eliminasi dulu nih. Ada H dan ada Fr. Nah, jadi ini si Li ini logam ya. Litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Nah, ini kan golongan 1A nih. Kita bikin biar ingat. Jadi si kationnya, karena dia golongan 1A, berarti dia memiliki satu muatan positif. Berarti di sini plus, di sini plus, di sini plus juga satunya. Nah, ini untuk golongan 1A. Kemudian golongan 2A. Ini biar gampang ya, nanti kita bikin contohnya dan lebih terlihat. Kalau golongan 2A apa nih? Ingat nggak? Iya. Be, Ug, Ca, Sr. Ca, Sr, Ba, Rb. Beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan gitu. Jadi boleh lah ya kalian bikin kata-kata yang unik gitu, yang bikin kalian lebih ingat. Nah sama nih untuk golongan 2A juga sama. Selain logam kita eliminasi Be. Be logam bukan ya? Bukan ya. Nah kita eliminasi nih Be. Oke.
sama rubidium. Jadi untuk golongan 2A logamnya hanya Mg, Ca, Sr, Ba. Karena dia golongan 2A berarti punya bilox atau muatannya 2. Karena golongan 2 berarti 2 plus. Di sini sama. Oke, lanjut di golongan 3A. Nah, untuk 3A, si logamnya hanya ada Al. Jadi yang lainnya nggak ada. Golongan 3 itu kelompoknya boron ya, B awalnya. Tapi yang lain bukan logam, jadi kita tuliskan yang logam saja ya. Karena dia golongan 3 berarti Al-nya 3 plus. Nah, nanti setelah golongan ini kan berarti ada positif nih. Nah, ion positif ini disebutnya adalah kation karena dia kan senyawa ion gitu ya. Berarti kalau ada muatan positif, berarti ada ion yang muatannya negatif. Golongan berapa sih ion yang muatannya negatif? Biasanya dari golongan 5, betul. Berarti kita untuk buat yang anionnya dari 5A. Di 5A ada apa ya? Ada N ya. Di 5A, terus ada 6A dan 7A. Masih ingat ya, kenapa dia muatannya 2, 3, 1. Di 6A ada O dan S ya. Kemudian di 7A ada F, Cl, betul. Br dan I, C. Nah, berarti muatannya berapa nih kalau yang 5A? Dia kan stabilnya 8. Kalau stabilnya 8 berarti kurangnya berapa nih? 3, berarti dia 3 min. Berarti kalau yang 6A 2 min. Yang S 2 min. Berarti yang F yang golongan 7A kurangnya 1, berarti min. Gitu. Nah, kita coba ya. Jadi supaya gampang sekalian, nanti teman-teman juga bisa belajar tidak hanya memberikan nama, tapi bagaimana membentuk si rumusnya gitu. Kalau dibalik gimana, dari nama terus bikin rumusnya gimana gitu ya. Jadi nanti kelihatan. Oke, kita coba ya ke contohnya. Nah, kalau ini kan bisa milih nih, kalian mau gabungin sama apa nih? Logam sama non logamnya. Misalnya kita mau boleh NaCl. Nah, NaCl itu berarti logam utama ya. Nah, pakainya ini nih, logam, non logam, kasih akhiran ida. Berarti namanya Na itu natrium klorida, betul. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari ini adalah garam dapur ya. Jadi garam yang suka ada di rumah kalian tuh. Nah, itu nama ilmiahnya natrium klorida. Tapi kan nggak pernah ya kita beli garam ke warung, Bi atau Bu mau beli natrium klorida. Bingung nanti ya. Ibu-ibu warungnya bingung. Makanya untuk NaCl ada nama perdagangannya atau disebutnya nama trivial. Itu adalah garam. Kemudian coba misalnya ada Mg. MgO deh ya. Nah, MgO. Ini kenapa nggak ada indeksnya? Karena ini sama ya. Nanti kita coba yang beda. MgO berarti namanya Mg itu adalah magnesium. O-nya berarti oksida. Contoh lain, sekarang kita coba yang beda muatannya nih. Misalnya ada Li deh ya. Li dan S. Nah, karena si Li ini dia kan muatannya 1 nih. Si S muatannya 2. Nah, kalau mau gabung jadi senyawa, maka senyawanya si muatan ini dia kalau cara cepatnya sih ditukar gitu ya. Jadi Li-nya 2, S-nya 1 karena dia sudah punya min 2. Jadi Li ini kan 1 biar sama plus 2 berarti harus ada 2. Gitu. Namanya menjadi Li itu lithium. Lithium S-nya
sulfur. Jadi kasih akhiran ida, sulfida. Bisa diikuti ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Nah, sekarang kita coba yang transisi. Berarti kalau yang transisi, ini yang logamnya selain yang ada di sini. Kan logam itu banyak, jadi kita ada logam yang selain ada di golongan utama. Misalnya, kita ke sini deh, biar kemana ya? Enaknya kemana nih ya? Ke sini apa ke sana? Di sini dulu lah ya. Nah, misalnya apa ya yang tidak ada itu FE gitu. Nah, FE sama O atau FE 2 O 3. Nah, gimana cara memberikan namanya? Kita tahu di sini, makanya tadi ada bilox ya. Fe itu apa? Besi ya. Berarti nanti pasti nama awalnya itu adalah besi nih. Ini tuh besi. Nah, cuman sebelum dilanjutkan ke non logam, kita harus cari dulu si biloxnya besi ini berapa. Oh, itu kan dia min 2 nih. Min 2, di sini 3. Berarti min 6. Di sini Fe-nya ada 2. Biar jadi 6, berarti harus dikali 3. Berarti besi 3. Nah, si biloknya dituliskan dengan angka Romawi. O-nya sama, kasih akhiran ida, oksida. Gitu. Atau cara cepatnya, kalau misalnya kalian nggak tahu, misalnya ini udah ada nih rumus kimia dari senyawanya. Saya nggak tahu nih O-nya berapa ya, biologsnya lupa gitu. Kalian tinggal tukerin aja nih si indeks yang di sini. Tukeran dulu. Si Fe-nya kan ini 2, O-nya 3. Nah, ini untuk menuliskan namanya, kita tukar dulu angka si indeks ini. Jadi Fe-nya 3, nanti baru lanjutin oksida gitu. Jadi kalian nggak perlu cari si biloxnya. Meskipun ini awalnya memang dari bilox ya. Atau misalnya contoh yang lain, misalnya apa ya, ada CuO. CuO. Berarti si Cu ini, Cu tahu nggak Cu? Cu itu adalah cuprum, betul. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah tembaga. Berarti kita tuliskan di sini ada tembaga. Nah, biloxnya berapa nih? Ini O kan min 2. Nah, berarti plus 2. Berarti di sini adalah tembaga 2 oksida. Gitu. Ada yang tanyain dulu nggak sampai sini? Aman ya? Bisa diikuti ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Atau mau break dulu boleh. Break dulu 1 menit atau 2 menit gitu ya. Break dulu apa lanjut nih? Masih kuat nggak nih? Masih kuat. Masih ya, oke ya. Masih semangat ya meskipun siang dan cuacanya hujan, mendukungnya enaknya apa ya? Enaknya rebahan gitu ya. Tapi kita masih semangat dalam kelas. Oke, kalau tidak pertanyaan kita lanjut ya. Sekarang ke yang kedua, yaitu tata nama senyawa poliatomik. Tata nama senyawa poliatomik. Oke, kalau tadi senyawa biner itu artinya 2, nah di sini ada poliatomik. Poli itu artinya banyak. Berarti poliatomik artinya terbentuk dari lebih dari 2. Terbentuk dari lebih 2 unsur. Lebih 2 unsur atau atom. Nah, untuk senyawa poliatomik ini sebenarnya juga termasuk ke dalam senyawa ion. Jadi nanti caranya juga mengikuti cara yang senyawa ion, cuman bedanya tidak ada logam gitu ya. Jadi ini ada hanya disebutnya kation sama anion. Nah, kalau poliatomik ini sudah satu paket, satu kationnya berarti satu poliatomik. Biasanya yang muncul apa nih? Senyawa ion di poliatomik ya. Kita tuliskan dulu nih perbedaannya. Misal ada tadi ada kation, supaya kita bisa tuliskan contohnya, dan anion. Karena untuk poliatomik ini teman-teman
wayahna gitu ya, harus hafal, harus tahu beberapa lah ya, untuk beberapa poliatomik yang biasanya muncul atau yang biasa digunakan gitu. Nah, untuk kation ini yang biasanya untuk poliatomik itu ada NH4. Nah, ini kan NH4, satu kation aja. Untuk menjadi senyawa otomatis kan nanti si kation ini gabung sama si anion, berarti pasti lebih dari 2 unsur gitu atau 2 atom. NH4 ini muatannya dia punya 1. Warna-warni nih ya. Namanya amonium. Jadi ini sudah nama sendiri gitu ya, poliatomik. Enggak lagi N itu kan kalau tadi di kovalen, N itu non logam, H juga non logam. Kalau dia bukan poliatomik, namanya berarti nitrogen tetrahidroksida nggak ada gitu ya. Jadi dia udah satu paket. Satu paket ya udah namanya amonium gitu. Kemudian ada anion. Kalau anion berarti kan dia punya muatan negatif. Nah, apa nih biasanya yang muncul-muncul ini yang sering banget itu apa ya? Ada NO3 min misalnya. Ini udah satu paket. Apa? Betul, SO4 berapa min? 2 min. Ada SO3 kembarannya ya. Kembarannya. Jadi dia punya kembaran juga ya sama kayak kita. Kemudian atau contohnya inilah ya. Nah, ini namanya berarti udah satu paket nih. Yang ini namanya nitrat. NO2 Inggrisnya namanya nitrit. Ini sulfat, ini sulfit. Teman-teman kalau nggak hafal semua nggak apa-apa ya, yang penting tahu yang sering munculnya adik-adik gitu ya. Oke, 4 lah ya contohnya. Nah, ini gimana nih kalau gabung-gabungin gitu ya. Jadi, untuk senyawa poliatomik ini, cara memberikan namanya berarti tuliskan nama kationnya, kemudian lanjut ke nama anionnya. Udah, blok itu aja. Nanti tinggal digabungin aja. Nah, pengecualiannya apa? Kalau di sini pengecualiannya, kalau si anionnya dia bukan poliatomik atau monoatomik, maka ngikutin yang di sini, tambahkan akhiran ida. Gitu. Contohnya misal ada NaNO3. NaNO3. Berarti namanya apa tuh? Na itu berarti natrium. Ya, natrium. NO3-nya tadi dia punya nitrat. Berarti natrium nitrat udah jadi. Jadi tinggal gabungin aja. Atau contoh lain misalnya ada gabungin deh ya. Tuh NH4 kita mau gabung sama ini nggak kelihatan ya. Jadi ganti dulu ya biar kelihatan nih isi muatannya. Lupa. Oke. Nah, ini min, ini 2 min, ini 2 min. Nah, kita mau gabung si NH4 sama SO4 gitu ya. NH4 sama SO4. NH4, SO4. Nah, ini kan cara sama nih kayak tadi yang di senyawa ion. Muatannya beda. Ini 1, ini 2. Berarti tukar tempat 2-nya jadi di NH4. 2 gitu. Jadinya NH4 2 kali SO4. Berarti namanya tinggal gabungin aja. Namanya NH4 berarti amonium. Amonium sulfat. Nah, gimana kalau si anionnya dia bukan poliatomik tapi depannya poliatomik?
Ada enggak? Ada. Misalnya apa? Kalau depannya poliatomik berarti kan NH4 nih, kita pakainya NH4 misalnya sama Cl gitu, NH4Cl. NH4-nya satu plusnya. Cl itu kan dari di sana ada satu juga ya, berarti langsung nih satu-satu nggak ada indeks yang lain. Nah, berarti ini namanya akan menjadi NH4-nya, itu berarti amonium. Nah, si Cl-nya dia kan klor. Karena dia bukan poliatomik, maka sama kayak tadi, tambahkan akhiran tidak. Jadi amonium klorida gitu. Jadi kalau si anionnya dia bukan poliatomik, maka tambahkan akhiran. Sama mengikuti dengan cara senyawa ion yang tadi. Oke ya, gimana? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Aman ya? Gampang kan? Lumayan lah ya. Oke, kalau tidak pertanyaan kita lanjut ya terakhir. Kita bahas yang terakhir, ada kata nama asam dan basa. Kita kan harus tahu dulu nih, apa itu asam, apa itu basa. Masih ingat nggak? Asam adalah dasarnya. Dasarnya asam apa? Ada H plusnya, betul. Jadi asam itu dia bisa melepaskan ion H plus, betul. Itu kan ciri apa ya? Ciri dasar dari si asam ya. Ion H plus dalam larutan. Karena kalau nggak dalam larutan ya nggak mungkin ya keluar si H plusnya. Nah, berarti kalau yang basa ini dia dapat melepaskan OH- dalam larutannya juga. Jadi dia bisa keluar si ion OH-nya kalau ada larutan atau campur dengan air. Nah, di sini ada ciri yang paling dasar untuk asam dan basa kan, yaitu si H plus untuk asam, si OH- untuk si basa. Nah, gimana cara memberikan namanya? Untuk asam berarti kita tinggal menuliskan nama pertamanya, pasti namanya asam. Sorry. Ini namanya pasti asam. Nah, lanjutannya apa? Lanjutannya adalah si anionnya. Anion di sini berarti disebutnya anion sisa asam. Oke, udah asam sama anionnya apa gitu. Anionnya bisa poliatomik, bisa juga monoatomik. Ingat kalau monoatomik pokoknya dia ada akhiran ida aja gitu ya. Nah, untuk basa berarti tuliskan kationnya, nama kationnya ditambah akhiran hidroksida. Karena dia punya ion OH- di sini. Ya, berarti kita tambahkan akhiran hidroksida. Oke. Nah, contoh untuk asam misalnya ada HNO3. Ini pasti biasanya kalau untuk asam-asam ini diawali dengan H ya. Karena dia kalau dipisahkan, dilarutkan dalam air akan keluar si H plusnya. Ini kalau HNO3 berarti tinggal kasih namanya asam dulu gitu ya. Asam. Nah, tadi si NO3 kan ada tuh di situ. Nah, berarti asam nitrat gitu. Gimana kalau si belakangnya anionnya cuma satu atom? Boleh enggak? Bisa juga. Ada misalnya HCl gitu ya. Nah, kalau HCl karena dia monoatomik berarti kasih akhiran ida gitu. Jadi di sini asam klorida. Betul. Atau asam klorida ini salah satunya adalah asam yang ada di tubuh kita ya, di dalam lambung. Nah, untuk membantu pencernaan. Gimana kalau yang basah? Kalau yang basah ini contohnya misal ada NaOH. Na itu adalah natrium. Tinggal tambahkan deh akhirannya untuk basa. Berarti natrium hidroksida.
Ini adalah biasanya bahan dasar untuk bikin sabun, deterjen gitu ya. Atau misalnya ada yang lain, ada misalnya Mg. Nah, untuk MgOH, ingat ya, ini OH min, tadi Mg di sana sudah ada. Nih, di golongan 2A, Mg itu 2 plus. Berarti 2-nya jadi di sini. Nah, di OH. Berarti namanya magnesium hidroksida. Jadi selalu ditambahkan akhiran hidroksida untuk basa. Nah, ini salah satunya juga MgOH 2 itu ada di dalam obat mah. Ayo di sini ada nggak yang punya sakit mah? Aduh, lambung saya sakit gitu ya. Punya sakit mah, terus minum obat mah. Oh, agak mendingan. Kenapa sih kok agak mendingan? Karena di situ ada basa. Sedangkan saat kita mah ini ada asam. Ketika asam dengan basa digabungkan, maka akan menjadi netral sehingga rasa perihnya lumayan berkurang gitu ya. Cuman kalau bisa ya jangan terlalu sering ya. Saat mahnya terasa minum obat, saat mahnya terasa minum obat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Boleh ya kalau ada pertanyaan, kalau ada yang aduh kayaknya belum ngerti deh gitu yang mana, silahkan boleh ditanyakan ya. Aman ya? Oke, nah kita review dulu ya terakhir. Ini kan sudah selesai nih. Tuh, tadi lupa ya. Nih, tadi asam tata nama sinyobinernya udah, tuh tadi udah selesai. Tata nama poliatomiknya juga sudah, asam basnya juga sudah. Oke, kita review dulu dari awal. Coba, ada yang mau mereview nggak nih dari awal? Apa sih bedanya atau gimana cara memberikan nama untuk sinyobiner, poliatomik, sama asam dan basa? Boleh, silahkan. Boleh dong. Karena nggak dihapus juga ya, boleh banget. Pertama kita udah belajar tata nama senyawa biner. Ya. Nah, kalau di biner itu kan kita tergantung dia jenisnya kovalen atau ion. Iya, betul. Kalau misalkan kovalen itu nanti kalau misalkan yang kan kalau kovalen itu dia non-logam sama non-logam ya, Kak. Betul. Nanti kalau misalkan unsur yang pertama itu dia jumlahnya cuma 1, berarti nggak perlu tuh dikasih awalan. Iya, awalan. Terus ditambah sama nama non-logam yang kedua, tapi untuk non-logam kedua ini kita tambahin 3. Betul sih. Oke. Terus kalau yang bagian ionnya itu tergantung dia kan kalau dia logam sama non-logam. Ya. Kalau non-logam nanti sama tuh kayak kovalen tadi. Kalau misalkan yang bagian si logamnya tergantung dia golongan utama atau golongan transisi. Betul. Kalau misalkan dia golongannya yang utama, berarti sesuai, tapi nanti non-logamnya tetap dikasih 3. Betul. Gitu. Tapi dia nggak ada awalan mononitri dan seterusnya itu. Nah, tapi di golongan utama tuh ada pengecualian bagian si unsur Sm sama Pb. Betul. Itu kalau yang golongan transisi, karena biloxnya itu bisa lebih dari 1, berarti habis si unsur logamnya itu harus dikasih bilox dari logamnya, ditulisnya pakai bilangan Romawi. Betul sih. Kecuali Ag sama Zn. Terus yang kedua itu tata nama senyawa poliatomik. Nah, kalau poliatomik itu dia berarti kan unsurnya lebih dari 1. Ya. Nah, itu ada beberapa unsur yang memang harus dihafalin nama-namanya. Kalau untuk penamaannya itu benar-benar tinggal disesuaikan aja sama unsur-unsurnya. Gitu. Terus terakhir ada asam basa. Kalau asam berarti cirinya ada H plusnya, berarti nanti namanya tinggal ditambahin asam plus dari si anionnya. Kalau yang basa berarti cirinya ada OH minnya, penamaannya berarti dari si kation ditambahin sama hidroksida. Oke sih, boleh kasih aplaus dulu dong buat Putri. Terima kasih. Karena sudah mencoba banyak sekali ya mereviewnya, alhamdulillah berarti udah nempel nih, bisa dipahami ya. Kakak kasih star chain-nya ya. 10 deh. Dapat 10 bintang. Oke.
Untuk hari ini kita sudah belajar ya tentang nama senyawa, mulai dari biner, poliatomik, asam basa. Mudah-mudahan lebih bisa memahami lagi gimana sih caranya untuk memberikan nama senyawa dari ketiga macam ini. Atau mau dibalik juga bisa ya. Jadi cirinya yang penting kalian tahu cirinya apa, maka kalau dibolak-balik pun insya Allah bisa untuk memberikan nama ataupun membentuk si rumus kimia dari nama tersebut. Kayak gitu ya. Untuk kali ini kalau ada pertanyaan lagi, nggak ada terakhir? Nggak ada ya, aman ya? Oke, sip. Kalau nggak ada, kakak tutup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Kak Putri sudah hadir hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Oh iya, lupa. Ini tadi lupa nih, habis selesai review nanti ada post test ya. Kakak kasih link untuk post testnya gitu. Jadi boleh dikerjain di sini, gampang lah, cuman pilih-pilih nama ya. Oke, sih. Terima kasih.